Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Karisma Aulia Ihsanin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Jadi, dalam video ini saya akan memaparkan mengenai perbandingan kedua RPP. Untuk versi yang pertama, itu RPP K13 revisi tahun 2017. Nah, untuk versi yang kedua, RPP K13 revisi tahun 2020. Nah, sebelumnya saya akan mengulas mengenai garis besar tentang apa yang dimaksud dengan RPP. Nah, untuk mengulas lebih lanjut, kita bisa simak video berikut ini. RPP atau dikenal dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang guru ataupun pendidik. Nah, dengan adanya RPP ini, sebuah kegiatan pembelajaran itu secara rinci dalam sebuah materi pokok atau tema tertentu berdasarkan patokan dari silabus. RPP diharapkan dengan penyusunan RPP ini, sebuah proses pembelajaran itu bisa rapi, tertata, dan terarah. Dengan adanya K13 atau bisa dikenal dengan kurikulum 2013 ini diintegrasikan dengan keterampilan abad ke-21 atau identik dengan 4C dan HOST. Nah, untuk 4C sendiri itu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Dan untuk HOST sendiri itu Hunter Order Thinking Skill. Perbedaan dan perbandingan mengenai RPP K13 tahun 2017 dengan RPP K13 revisi tahun 2020. Nah, untuk yang versi pertama yaitu RPP K13 tahun 2017. Yang pertama dari segi format. Nah, dari sini guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara konvensional. Jadi, guru hanya terpacu pada sistematika dari RPP terdahulu. Guru terbatas untuk mengembangkan sebuah RPP yang akan diekspresikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi komponen. Jadi, pada RPP tahun 2017 ini, dalam segi komponennya dianggap sangat banyak. Nah, jumlahnya hingga 13 komponen. Yaitu, ada identitas, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator belajar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau model yang digunakan, media, alat, bahan, dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk yang terakhir itu ada penilaian hasil belajar atau bisa dikenal dengan asesmen. Nah, itu menjadi perbedaan dari segi RPP K13 tahun 2017. Selanjutnya, kita bisa membandingkan dengan RPP K13 revisi tahun 2020. Atau RPP ini dikenal sebagai RPP 1 lembar. Nah, di RPP ini terjadi sebuah penyederhanaan dari kurikulum. Nah, kita bandingkan dari segi format yang pertama. Nah, format dalam RPP ini, guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang akan dirancang. Yang kedua, dari segi komponennya. Dari RPP 1 lembar ini hanya menggunakan 3 komponen inti. Untuk komponen lainnya itu sebagai pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Dari 3 komponen inti itu yang pertama ada tujuan pembelajaran,
Yang kedua, kegiatan pembelajaran ataupun berisikan langkah-langkah. Yang ketiga, asesmen atau penilaian belajar. Nah, dari RPP pada tahun 2020 ini menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Dengan kebijakannya merubah kebijakan komponen yang semula RPP yang berjumlah komponen 13 menjadi 3 komponen inti. Ini menjadi sebuah keuntungan sendiri untuk guru ataupun seorang pendidik untuk lebih memfokuskan lagi mengenai persiapan dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya RPP 1 lembar ini, kegiatan pembelajaran itu atau lebih efektif dan efisien daripada dibuat dengan waktu yang lama dalam pembuatan RPP-nya. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai 2 pandangan tentang perbedaan RPP K13 tahun 2017 dan 2020. RPP menjadi modal utama guru untuk memulai proses kegiatan pembelajaran yang lebih sistematis. Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia hampir setiap tahunnya mengalami perubahan dan beberapa revisi dengan kebijakan masing-masing. Nah, dari sini diharapkan pendidikan di Indonesia itu lebih maju dan tidak kalah saing dengan negara-negara maju lainnya. Semoga dalam video ini bisa menambah wawasan kita mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru beserta komponen-komponen di dalamnya dengan beberapa revisi dan perubahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.